namanya ada kasus di lapangan ya tentang aliran sesat, aliran sempalan seperti yang kita ketahui Ahmadiyah, NDI, Syiah itu yang mengatasi masalah untuk menyatakan dia sebagai kelompok sesat menyesatkan itu apakah di kota atau di provinsi. Ini kalau kami di Jambi masih ada ketimpangan. Kalau itu anggotanya hanya berada di satu kabupaten, itu biasanya cukup MUI kota tersebut. Ya. Tapi kalau sudah lintas, ini misalnya judul kasus Syiah yang di Sampang itu, Ya. itu kan ada di Sampang, ada di Bangil. Bangil. Jadi yang mengatasi Jawa Timur, provinsi. Jadi lihat teritorialnya dia. Kalau itu lokal atau MUI setempat. Kalau kemudian waktu itu Syiah kan ternyata luas. Iya. Ternyata di MUI Jawa Timur saat itu namanya Kiai Nuruddin. Itu suan ke Kiai Sahal. Kiai tolong fatwakan sesat Syiah. Kiai Sahal menolak. Sudah cukup Jawa Timur. Kalau Indonesia, kalau nasional ya, yang memfatwakan sesat, goncang dunia. Saat itu pertimbangannya begitu. Jadi di dunia Islam kan tinggal dua, Sunni sama Syiah. Ya. Kalau di tingkat global Sunni memfatwakan sesat Syiah, akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Tapi Kiai Sahal tidak menyalahkan yang di Jawa Timur, tidak menganulir, tidak menganulir. Jadi pada intinya kalau soal fatwa lebih banyak saling konsultasi. Kami juga begitu dulu ketika AstraZeneca mau difatwakan halal di Jawa Timur, kami sowan dulu ke Kiai Miftah. Kiai Miftah mempersilahkan. Hanya ketua komisi fatwa yang agak keberatan di pusat. Kalau Kiai Miftah karena pertimbangan darurat pandemi dan seterusnya, beliau mempersilahkan. Putuskan sendiri ya. Karena di Jawa Timur saat itu sedang tinggi-tingginya angka. Tapi alhamdulillah setelah itu kemudian paling cepat reda juga Jawa Timur dulu. Yeah. Yang paling banyak level 1 juga alhamdulillah Jawa Timur. Ada kembali satu lagi Pak ya, masalah dana tadi ya. Kenapa itu kan 2 miliar ya. 2 miliar. Tahun itu sudah berapa tahun itu? Apa ya? Itu sejak Gubernur Pak Karwo, kemudian Bu Khofifah sama, terus kami mengajukan pengadaan ini dan beliau mencairkan Masih asesi. Tapi ada nggak usaha lain yang dilakukan oleh Mulia itu misalnya kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan pemerintah ya, yang sifatnya bukan denda. Kalau di sini kami Yang penting bisa dianggarkan dananya. Apa yang 2 miliar kok yang ada juga jadi dari LPPOM yang mendaftarkan produk itu juga masukan juga. Ada lagi kita dengan Masjid Raya. Kalau di Jawa Timur namanya Masjid Al-Akbar. Ya. Masjid Al-Akbar itu juga ada kerjasama Dalam bidang apa itu? dalam bidang kajian Islam. Kalau itu lebih ke person Ustaznya. Ya. Jadi kita kirim orang. Tapi kan paling tidak membawa MUI, Ya. orang-orang kan lebih merasakan manfaatnya. Ya. Ada juga ke kajian di kantor instansi, di masjidnya gubernur, di masjidnya Pemkot juga. Itu minta ke MUI atau minta ke pribadi pengurus MUI biasanya? Ini memang biasanya lebih personal, Person. tetapi ketika diumumkan itu Ya, misalnya Dari MUI. Jadi
bergerak dari sana kan ketika nama MUI terus banyak didengar, orang teringat, nanti biasanya kalau ada apa-apa itu Oh. min haitsu la yahtasibnya itu Oh, ke MUI. Tapi secara apa namanya yang terus menerus MOU bisa melakukan dengan perusahaan dengan apa udah ada ya. Udah ada. Jadi, mereka hanya memerlukan label saja. Setelah itu Ketika butuh saja ya. Tidak butuh sudah. Saya balik ke apa namanya tadi Program. tentang program kerja di Komisi Fatwa tadi. Terkait dengan isu Majelis Ulama ini sudah terpapar apa namanya kelompok radikal. Nah, terkait dengan itu di kami Provinsi Jambi itu ada juga yang berkeinginan bergabung di Majelis Ulama. Contoh Ahmadiyah, LDII. Nah, itu mereka juga ingin bergabung sebenarnya. Nah, begitu mereka menyampaikan dengan kita seperti LDII, katanya mereka sudah paradigma baru, jadi tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Nah, sementara di lapangan mereka masih juga di tataran bawah masih juga mengamalkan seperti yang dulu-dulu, sehingga kami sulit menerima dari Majelis Ulama ini menerima mereka jadi pengurus. Nah, kalau di Jawa Timur seperti apa? betul. Jadi di MUI Kota Surabaya itu ada dari LDI. Di Jawa Timur ini ada, tapi bukan di pengurus harian. Di komisi pendidikan. Iya. Ternyata kami dapat laporan. Iya. Dapat laporan dari mantan ada 6-7 orang. Iya. Mereka ini melaporkan sebenarnya itu hanya upaya dari LDII dan mereka tidak menjalankan sebelumnya paradigma baru. Betul ya? Iya. Di bawah masih ada. Mereka tidak mau jumatan dengan kita. Betul. Kemudian kalau ngepel itu berkurang kan? Tapi menikah di luar dengan kelompoknya itu tidak sah. Sebelum menikah ke KUA harus nikah dulu oleh imamnya. Yang tidak bersyahadat di depan imamnya belum sah, itu masih berjalan. Jadi cuma ya itu, mereka begitu pandai membuat laporan telah melakukan paradigma baru, dan itu di MUI pusat itu katanya ada satu orang, saya tahu sendiri fotonya, ada satu orang yang setiap Kiai Ma'ruf Amin dulu waktu beliau MUI disuruh selalu mendampingi. Jadi Kiai Ma'ruf Amin kemanapun dia berada di dekatnya. Nah, katanya di foto. Padahal Kiai Ma'ruf Amin tidak tahu kalau itu dari siapa. Itu untuk pembenaran lah istilahnya kan. Nah, kami sudah diakui nih. Nah, betul. Padahal di balik itu masih. Jadi kami masih akan mengkaji lagi kami. Iya. Karena kami baru kedatangan ini. Dia tidak reaksi juga ya. LDII itu sering tuh. Iya, di kita kan sudah diantaranya apa maka atau dia itu jurnalnya itu foto pak itu udah nolak dah enak. Saya sering tuh kali dan ke perumahan maka majalah dia itu kan foto, jadi seolah-olah kita mengakui keberadaan dia. itu perbedaan. Betul. Itu yang buat cerita. Jadi ketika kita bertemu dengan kelompok-kelompok semacam ini di lapangan, kemudian tentunya Majelis Ulama bekerja sama dengan Bapor Pakam, itu biasanya. Namun kalau kami di Jambi yang dapat memutuskan itu provinsi. Di kota tidak. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Senior. Hah? Senior. Yang besar tadi. Iya, saya Syafi'i. Mazhab biarlah kita ikut ya. Kalau kita mazhab
mati kan. Monggo satu. Monggo Kiai yang Ya. masih kita jawab, kita latih dengan ilmu. Beda dengan Malaysia kan sudah dilarang, sudah ada mungkin di beberapa negara bagian itu di beberapa kesultanan sudah dilarang. Kalau kita dulu zaman Pak Harto lah, tapi sekarang kan enggak. Kita sudah alam demokrasi itu di antara mafsadahnya jadi berhadapan. Nah, yang kemudian kami lakukan di Atoja Center itu ada 5 divisi, jadi 5 program yang ada wadahnya. Pertama itu daurah kader. Saya termasuk hasil didikan Yai Abdurrahman Nafis, karena dulu yang mendidikannya Yai Nafis, Yai Muhyiddin Abdul Somad, ada Ustaz Idrus lagi. Itu kader angkatan pertama, alhamdulillah saat itu saya. Jadi dan terus berlanjut, dan biasanya ini kami tiap bulan itu kami memberi pengkaderan lintas komunitas. Misalnya takmir masjid, kami undang beberapa takmir masjid, kami hadirkan, kami sampaikan apa saja landasan amaliyah, misalnya zikir suara keras, kemudian ada puji-pujian sebelum azan. Jadi sebab penjaga utama masjid itu kan takmir. Kalau takmir goyah, tidak tahu dalil, sudah mudah direbut. Tapi kalau mereka ini kuat, ditanya sama salafi bisa jawab luar biasa ya. Dan alhamdulillah ini di Surabaya efektif itu. Kalau di Sidoarjo itu efektifnya karena lembaga takmir masjid itu secara serempak labelisasi masjid. Jadi di depan masjid itu ada label Masjid NU. Salah tidak jadi masuk sudah ada plakatnya itu. Jadi beda-beda memang cara membentengi masjid itu. Cuma kalau dari kami dari sisi keilmuan. Lalu kemudian ada biswah namanya, bimbingan dan sosialisasi. Ini seperti Ustaz Kholis di TV 9, di radio. Temanya tema keaswajaan. Kenapa ada ziarah kubur, kenapa ziarah kubur baca Quran. Itu juga ada landasannya. Nanti kalau ini kami kirimkan filenya. Kami kirimkan filenya ke Ustaz Al-Mutahhiri. Kepada Ustaz Al-Mutahhiri. Tapi berupa draft Ustaz. Berupa PowerPoint. Tinggal di-download nanti. Link maksudnya. Link. Download itu bahasa Arabnya kan inzal gitu. Bukan dukhul ya. Dukhul beda tempat. Itu yang namanya biswah. Ada lagi uswah. Nah, di uswah itu kami libatkan anak-anak muda. Panjangnya apa? Usaha sosialisasi. Jadi melalui anak-anak muda itu biasanya yang kampus, mereka itu kan senang di laptop. Dia yang suka mengupdate, yang gemar mengupdate di website kami, yang mengupdate di IG kami. Ya, mereka yang ahli desain itu biasanya menampilkan dalil tahlilan itu dalam satu meme, dalam satu poster, dibagikan ke IG, dibagikan ke WA. Sebenarnya ini juga menandingi cara mereka itu kan paling gemar buat meme. Ini saya barusan aja udah dikirimi ini dari meme-nya Salafi. Kan kesalahan orang kita dalam berdoa sholat duha. Kita kan sehabis sholat duha kan Allahumma in kana rizqi fis sama, jadi disalahkan. Ini kami nanti yang kemudian menjawab. Kalau mengkonter doa kami kan Allahumma in kana rizqi itu saya ganti
in kana zawji fi sama fa. Rencana tua tidak tak Kasih duit. Sama rubah. Kalau ke Pondok Salafiyah saya lihat-lihat dulu ya. Kalau yang dari Ma'had Ali, saya tidak berani bicara poligami. Tapi kalau yang tidak Ma'had Ali, bisa. Oke, nampaknya dari tadi bilang mau gitu. Tapi tak berani. Saya kira bukan cuma saya. Sobroni tak berani. Atasnya mudah las. Terus ada lagi di samping ada usaha itu tentang web, tentang anak-anak muda, ada lagi makwah ya. Makwah itu maktabah ahli sunnah wal jamaah. Jadi singkatannya itu di belakang pasti wah. Ada uswah, ada miswah, ada makwah. Nanti program itu saya kirim juga. Kemudian dalil-dalilnya juga kami kirimkan. Jadi cuma yang makwah ini ada yang perpustakaan manual, ada buku-buku kami kumpulkan itu, baik karya-karya Ustadz Idrus, karya Kiai Muhyiddin yang temanya keaswajaan. Sebab aswaja kan beda dengan Basul Masail. Basul Masail itu kan fikih secara umum. Gerinto itu bahasanya Basul Masail. Kalau kita ini ya aswaja yang menjadi latar belakang berdirinya NU, yakni ketika dulu Arab Saudi sudah berbeda haluan, kemudian NU berdiri, yaitu ruh spiritnya aswaja center itu, amaliyah-amaliyah yang sehari-hari dibidahkan. Ada yang kemudian namanya maktabah virtual atau maktabah digital. Seperti website-website yang tidak hanya di NU. Ada misalnya punyanya Pondok Lirboyo, punyanya Pondok Sinogiri, punyanya Pondok Sarang, gitu kan. Nah, jadi ketika anak-anak kita mau cari, jangan langsung bertanya hukum tahlilan. Kalau ke Google hukum tahlilan pasti yang keluar milik mereka. Tapi ada misalnya hukum tahlilan NU online, maka nanti yang keluar itu semua web yang tergabung di bawahnya NU online itu. Jadi supaya tidak tersesat di belantara internet itu. Kami ajari itu, jadi lebih banyak kepada proteksi. Awalnya kami proteksi dulu, setelah pembekalan cukup baru menjadi pembela, pendakwah dan pembela. Itu jalan semua tuh ya. Alhamdulillah kalau di Jawa Timur, alhamdulillah. Dan ini sedang kami upayakan ke muktamar, karena di tingkat nasional Aswaja Center belum jadi lembaga. Iya. Masih berada di bawahnya. Jadi nanti ke Lampung kita. Insyaallah. Nah, ketemu kita Lampung. Amin. Insyaallah ke Ya, Lampung. wakil ketua PW Pak Nurholis Jambi. Insyaallah ketemu. Amin. Di Aswaja sudah ada radio apa-apa? Kalau radio secara khusus kami tidak ya. Tidak ya? Masih ke Umum yang betul seperti ke televisi, ya, diundang ya. ke beberapa radio seperti ada di Gresik, tapi ada yang juga personal, tetapi tetap membawa Aswaja. Sebab kalau di daerah ada, di Magetan itu ada radio Aswaja Center. Kalau di kita kurang SDM dan yang menekuninya kurang. Tapi kalau anggaran Aswaja kita cari masing-masing lah ya. Aswaja dari Apa NU dari NU? karena menginduk ke NU jadi Oh, masih di NU. Tapi juga sering kami jualan buku, jadi itu juga salah satu pendapatan. Saya pernah ikut PPWK ya. PPWK yang program pengembangan wawasan keulamaan yang dikader untuk jadi syuriah NU. Kalau yang angkatan pertama kan itu rombongannya Kiai Abdul Somad.
Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, Kiai Haji Abdul Musid Ghazali. Saya ini angkatan keberapa ya? Angkatan kesekian-sekiannya itu. Yang mengisi waktu itu para pembesar di PBNU. Kiai wakil presiden kita